Alright, ini hari kedua ya di Makassar. Ini di depan apartemen gua, di depan balkonnya ada taman. Semalaman hujan gitu di sini. Jadi oke deh. Oh, asik ya. Cuacanya bener-bener asik nih hari ini nih. Kita ke dalam dulu deh. Wah, baiklah. Alright, teman-teman, selamat datang di channel Uncle Joe ya, seputar bisnis kopi ya. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Anyway, gua masih dalam kondisi kurang fit ya. Masih dalam kondisi belum 100% fit sejak hari pertama Senin, Selasa, Rabu, sekarang Rabu ya. Oh, Kamis sekarang men, astaga. Jadi gua nggak ada waktu yang cukup buat tidur 100% ya. Maksudnya bener-bener nggak melakukan apapun. Jadi cukup padat ya dari Selasa, Rabu. Di hari kedua gua di Makassar. Jadi setelah interview ya kemarin, lalu interview kedua, ketiga dan finalnya, dan kemarin udah mulai briefing tentang teknis. Kita ngenalin ke semua secara teknis tempatnya gimana, lantai 1, lantai 2, lantai 3 ada apa aja di situ, supaya ketika ada kendala ataupun hal-hal teknis seputar bangunan ya, itu bisa diambil tindakan bagi mereka-mereka yang baru gitu. Dan langsung dari situ gue lempar ke Emir aja. Jadi Emir yang udah mulai develop gitu untuk training-training. Terus gue juga, karena kemarin tuh setelah kita suruh mereka masuk dari jam 10 sampai jam 6, ada beberapa yang belum siap, banyak sih, bukan beberapa, banyak yang belum ready. Seperti peralatan kerja buat bersih-bersih, sapu dan lain-lain, pel gitu nggak ada. Jadi gue mesti beli dulu, dan beli waktu itu mau belanja nunggu Ilanya. Ila lagi work from bank gitu ya, ke bank gitu, dan lama. Sampai sore baru kita bagi-bagi tugas buat belanja. Jadi ada beberapa barista yang belanja, gua sama Ila pun belanja ke S1R ya. Paling gampang sih udah di situ aja. Mahal dong Uncle beli di situ, iya sih memang, tapi kita kan bukan buat jualan barangnya ya. Jadi ya udahlah, beli buat pakai sendiri. Dan akhirnya udah belanja-belanja. Kita masih mencari supplier tisu, supplier sanitizer, sanitasi gitu ya. Belum nemu. Kalau teman-teman yang dari Makassar mungkin bisa bantu untuk info-infoin. Sekarang gue lagi masih kumpul-kumpulin. Susu udah pakai Greenfield, kita pilih pakai Greenfield. Cepat juga gitu, karena dibanding brand-brand yang lain kayak Indomilk sama Diamond agak slow ya responnya. Jadi ya kita pilih yang cepat aja. Akhirnya kita pakai Greenfield ya. Teman-teman udah tahu ya, Greenfield itu salah satu produk susu yang cukup baik ya secara brand dan secara rasa juga oke. Ya udah kita pakai Greenfield. Dan gua akan ngedevelopnya di hari ini. Ada beberapa teknis yang jadi hambatan, contohnya kayak listrik ya. Pakai mesin 2 grup kayak gini, listriknya itu 2800, AC-nya ada 6, kulkas dan lain-lain. Ternyata watt di tempat ini ada cuma 5000 gitu. Dan perlu di-upgrade ke 11.000, atau ya harus di-upgrade ke 11.000 gitu. 7.000 pun kayaknya kurang. Dan akhirnya kemarin orang PLN datang, kita mau coba upgrade ke 11.000. Tapi di sini ternyata orang Tovin minta mesin ini harus pakai stabilizer. Nah, kita perlu beli lagi stabilizernya. Stabilizer supaya ada garansi, bisa diklaim kalau kenapa-napa. Kalau nggak ada stabilizer, dia kalau ada komplain, ada masalah sama si mesinnya, mereka nggak tanggung jawab. Udah gitu ya, seharian kita udah mulai training awal gitu ya buat barista junior. Terus kita di siangnya kita kasih pilih makan, kemarin apa, palu basah ya, palu basah lagi, karena yang terdekat di situ. Dan gue juga lagi nyari yang kuah-kuah aja gitu, nggak mau yang goreng-goreng. Palu basah makan lagi, terus
Palu basah tuh gua rasa kayak soto lah ya, gitu kayak soto. Paru gitu, ada paru kering, ada paru basah. Nggak tahu sih kenapa dibilang palu ya, palu basah. Nanti teman-teman yang di Makassar coba komen, kira-kira apa artinya. Gua nggak nyari di Google juga anyway. Terus dari situ gue berusaha istirahat di atas di lantai 2 berbaring aja gue tiduran. Bikin beberapa vlog buat di Instagram. Akhirnya ya habis belanja gitu di malamnya eh, kita makan sop ikan lagi. Tapi kali ini gue makan sop ikan woku. Jadi habis belanja dari S1R, terus balik ke kedai, taruh barang, makan dulu. Jam 9 tuh gue baru makan. Tapi ada cemilan sih beberapa di sebelumnya. Dan ya gitu, badan-badan masih nyeri, linu gitu. Gue nggak ngerti sih kenapa. Mudah-mudahan sih gue nggak something wrong ya, nggak positif. Terakhir sih memang negatif gitu. Cuman Omicron lagi naik juga nih teman-teman, harus jaga-jaga. Apalagi ya, hari ini agendanya di hari ketiga itu gua which is besok ya, itu agendanya mungkin udah mulai bisa panggil orang Tovinnya untuk develop, untuk setting mesin lah, setting awal. Dari situ baru di estafet kasih gua untuk mulai ngajarin si barista. Kita udah order barang-barang yang prinsip. Nah untuk biji kopi ya house blend kita pakai Tovin dulu. Gue lagi coba kirim dari Bogor pakai Paxel, kira-kira nyampe berapa lama. Dan mudah-mudahan bisa nyampe cepet. Terus gue bisa develop pakai biji kopi Uncle Joe. Dan mudah-mudahan sih bisa lancar ya. Terus apalagi ya? Tanggal 5 mau buka, which is 2 hari lagi kayaknya. Kayaknya masih banyak banget yang belum ini, kayak tempat makan. Di sini agak susah ya aksesnya ya. Kayak di Jabodetabek kan gampang ya buat dapetin kayak paper tray apa. Di sini yang oke tuh sangat terbatas. Terus juga paper cupnya juga tipis banget gitu. Pasti kalau dikasih yang hot panas itu. Kayaknya perlu pakai sleeve juga. Terus untuk plastik cupnya juga di sini nggak seperti nggak seperti yang ada di Jawa gitu, pakai SAP ataupun polypack gitu ya. PET cup sama PP itu juga tersedia terbatas gitu. Kemarin yang plastik cup yang buat di sealer itu nggak dapet, ditambahin kurangnya pakai yang PP. Aduh. Kalau PP kan nggak bisa masuk ke cup sealer. Gitu paling update-nya di hari kedua ini, teman-teman. Masih belum progres banyak gitu ya, karena banyak hal yang perintilan yang perlu dibeli dan gue cukup terbatas aksesnya karena gue nggak ada kendaraan di sini. Jadi gue nggak bisa warawiri buat beli, cari-cari ini itu gitu. Dan yang bikin gue kesel adalah, aduh, gue bener-bener dah tukang di sini nggak rapi ya. Gue meja bar, gue ngomongin males juga. Ada orang tukangnya yang barbar lah kerjanya gitu, buat ngebolongin tembok, buat pasang siku aja pakai paku gitu ya. Gue jadi kesel juga liatnya. Buat ngebolongin meja bar dia harus naik ke meja barnya, injek-injek kaki kotor gitu. Aduh, kadang-kadang nggak srek gitu liatnya. Padahal dengan lu berdiri di samping bor aja bisa gitu, kenapa lu harus naik ke bar? Gue tegur beberapa kali pun juga sepertinya nggak suka. Jadi gue minta ke ownernya aja yang negur deh, jangan gue. Bukan orang sini ya kan. Terus di sana apalagi ya hari kedua ya. Udah itu aja. Jadi bar yang dipesan dari Jepara juga banyak bolong-bolongnya yang ternyata pas dibolongin ada paku gitu. Ternyata itu sambungan. Jadi kita harus geser. Jadi barnya jadi rusak gitu. Tapi ntar gue coba akalin biar enak dilihat gimana bagusnya.
Gitu aja paling teman-teman selama hari kedua itu yang dikerjain. Dan mungkin di antara kalian lagi ada yang bangun kedai kopi, lagi ada yang bikin kedai kopi. Pasti banyak perintilan ya, pasti banyak banget yang mungkin lu juga nggak kedetek gitu. Gua ini yang udah beberapa kali buka kedai pun masih banyak missnya sebetulnya. Gitu aja paling ya teman-teman. Semoga bermanfaat sharing kali ini. Dan semoga gue cepat sembuh, bisa 100% fit. Dan thank you udah nonton. Sampai ketemu di vlog hari ketiga di Makassar. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.